Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah kronologi terjadinya konflik di Kesultanan Cirebon. Sebelum saya membacakan sebuah berita asal usul ini, sebelumnya saya akan berbicara tentang Kang Mahesa, karena beliau termasuk salah satu tokoh yang paling terlibat di dalam kericuhan ini. Kalau kita lihat sepak terjang Kang Mahesa ini, jika diperhatikan, emang sebenarnya niat beliau ini baik ya, untuk menyatukan antara Asy'ariyah NU dan Asy'ariyah Ma'alawi al-Yaman, untuk tidak berbicara lagi, ribut lagi tentang nasab, karena ini berbahaya menurut video-video beliau yang saya tonton. Ya memang bagus sih niat seperti itu, tapi terkadang Kang Mahesa ini tidak membaca kurang peka ya, karena memang sebenarnya perselisihan ini nih timbul antara Asy'ariyah NU dan Asy'ariyah Ma'alawi al-Yaman ini sebenarnya terjadi sebelum perang nasab. Itu sebenarnya ya secara gerakan politik ya, gerakan dakwah itu memang sudah ada gesekan-gesekan ya. Kalau kita lihat dari zaman FPI dulu hingga ke Gus Dur waktu dulu itu, tempo dulu, sebenarnya ya bisa dikatakan dimulai dari situ ya. Karena perilaku dari klan Ba'alawi yang sering menghina Kiai Nusantara terdahulu sebelum perang nasab ini sudah terjadi hal-hal seperti itu. Nah jadi Kang Mahesa ini kurang peka. Sebenarnya bab nasab yang sekarang diteliti oleh Kiai Imad ini sebenarnya sudah dampak dari perselisihan terdahulu. Maka dari itu saya ya sebenarnya amat kasihan juga ya sama Kang Mahesa ini. Ya niat baik, tapi kalau mau niat menyatukan itu kayaknya wah, itu terlalu tidak mungkin ya. Sekelas Kang Mahesa ini punya cita-cita ingin menyatukan antara Asy'ariyah NU dan Asy'ariyah Ba'alawi berkaitan nasab. Itu sangat sulit Kang Mahesa, karena oke lah berkaitan nasab mungkin berhenti pembicaraan seperti ini, tapi kan itu ada dahulu perdebatan gesekan antara jamaah Ba'alawi dengan jamaah Kiai Nusantara kan sudah ada terdahulu. Jadi lebih baik Kang Mahesa ini ya banyak-banyak berdoa aja lah, jangan bereaksi. Karena gimana ya, karena kadang-kadang orang-orang ini niatnya baik tapi tambah bikin runyam tuh ada. Itu bahaya, karena bukan kapasitas, karena negara juga lepas tangan masalah seperti itu. Apalagi ini berkaitan tentang memasuki kesultanan. Bagaimana Kang Mahesa ini sebagai juru bicara ya dari salah satu
ini yang mengkritisi apa namanya kesultanan yang sah pada saat ini terlalu berbahaya Kang Mahesa, karena menyangkut orang banyak. Kang Mahesa juga masih muda, belum sepuh, jadi pernyataan atau gagasan-gagasan antum ini bisa bikin orang tambah pecah ya, tambah runyam lah istilahnya. Niat memperbaiki, niat menyatukan ya bagus sih, cuman terkadang lihat dulu Kang Mahesa dari perjalanan perselisihan ini tuh bagaimana. Kalau antum mengkritisi tentang cara berpikir, ajaran, atau berdasarkan syarat Islam salah, itu lebih baik sebenarnya. Contohnya ajaran-ajaran Ba'alawi yang halu-halu, lebih ke sana aja konsepnya Kang Mahesa. Jangan terlalu jauh sampai ke kesultanan, ke nasab. Ya ke nasab ini tuh pasti ujung-ujungnya akan terjadi perbedaan pendapat tetap. Itu pasti. Cuman bagaimana hal itu tidak sampai terjadi konflik. Ya ini masukan aja ya Kang Mahesa, walaupun saya ini apa namanya ya baru-baru ada di YouTube ya, siapa tahu ini bisa jadi ya penawar lah. Hati-hati, karena berbicara tentang apa kerajaan atau kesultanan, hal-hal semacam itu tuh hal-hal yang sensitif. Apalagi kalau Kang Mahesa ini dari luar ya, dari luar istilahnya. Kalau mau memperbaiki, menyatukan antara Habib-habib dengan kiai-kiai ini cukup sulit. Kang Mahesa lebih baik ya fokus aja mencerdaskan umat, bagaimana umat ini tidak terjebak ke dalam khurafat atau bid'ah, atau ya terserah lah, khurafat atau tahayul yang dilulukan. Itu kan masih banyak juga, walaupun nggak berbicara tentang bid'ah ya, karena memang susah juga, tidak pernah menemukan antara saya pribadi yang bukan siapa-siapa ya konsep pengertian bid'ah itu. Ya lebih fokus ke ajaran-ajaran aja Kang Mahesa, karena mengerikan. Keadaan seperti ini mengerikan. Soalnya ya bisa ini ya, bisa terjadi peperangan sama-sama anak negeri cuma karena pihak dari Yaman ya, dari Yaman. Kita kan orang-orang, walaupun gimana kita tuh asli keturunan Indonesia ya, bukan dari Yaman sana. Jadi ya harapan saya pribadi, walaupun bukan siapa-siapa ya, siapa tahu kan dari dulu Kang Mahesa atau itu berteman dengan orang-orang lama, terus orang-orang di sekitar, siapa tahu ada orang baru bisa ngasih masukan lah. Soalnya ngeri, saya kalau nonton berita kayak gitu ngeri masalah-masalah seperti itu. Karena gimana ya, sama-sama orang Islam. Ya baiklah, saya akan membacakan sebuah artikel berkaitan tentang Kesultanan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Artikel ini ditulis melalui Rejabar yang berjudul, yang diterbitkan Rabu 2 Oktober 2024 jam 9. Kericuhan terjadi di alun-alun Sangkala
di Buana Cirebon. Ini kronologinya, judulnya yaitu. Judulnya kericuhan terjadi di alun-alun Sangkala, Buana Cirebon. Ini kronologinya. Sejumlah warga tiba-tiba berusaha menyerang Mahesa dan rombongannya. Republika COID Cirebon. Polemik seputar tahta sultan di Keraton Kesepuhan Cirebon kembali memanas. Bahkan kericuhan sempat terjadi di alun-alun Sangkala Buana yang terletak tepat di depan Keraton Kesepuhan Cirebon, Rabu 2 Oktober 2024. Kericuhan terjadi usai berlangsungnya diskusi antara Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, Prabu Dias, dengan juru bicara dari Heru Nur Syamsi yang bernama Mahesa atau yang dikenal dengan channelnya Kang Mahesa. Sejumlah warga tiba-tiba berusaha menyerang Mahesa dan rombongannya. Prabu Dias pun turun langsung menenangkan massa yang marah. Kerumunan warga juga sempat membuat rombongan Mahesa kesulitan saat akan keluar dari area alun-alun Sangkala Buana. Seperti diketahui, Heru Nur Syamsi atau yang dikenal dengan sebutan Pangeran Kuda Putih selama ini mengklaim sebagai Sultan Kasepuhan Cirebon setelah wafatnya Sultan Sepuh ke-16 Pra Arif Natadiningrat. Sementara tahta Keraton Kasepuhan saat ini diduduki oleh putra dari Sultan Arif, yakni Pra Lokman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh. Polemik itu pun seperti api dalam sekam saat ini kembali memanas setelah beredarnya surat dari Heru Nur Syamsi yang disebut diberikan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Surat atau dawuh itu berisi pengangkatan Habib Lutfi menjadi Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon. Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, Prabu Dias, mengatakan semula pihaknya tidak memperdulikan hal itu, namun ternyata banyak pihak yang menghubunginya dan menanyakan kebenaran kabar tersebut. Prabu Dias kemudian mengkonfirmasi hal itu kepada pihak Keraton Kasepuhan. Pihak Keraton Kasepuhan pun memastikan tidak mengeluarkan dawuh tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa Sultan di Keraton Kasepuhan saat ini adalah Sultan Lokman Zulkaidin. Saya bertanya ke dalam pihak keraton di Kasepuhan, ternyata Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh itu. Kemudian saya bertanya, kalau Heru Nur Syamsi apa betul Sultan Kasepuhan? Pihak keraton menjawab tidak. Saat ini Sultan Kasepuhan dipegang oleh Sultan Kasepuhan ke-15, putra dari Pangeran Raja Arif Natadiningrat yang merupakan Sultan Kasepuhan, papar Prabu Dias. Sultan Kasepuhan keempat, papar Prabu Dias. Prabu Dias juga mengaku bertanya kepada para sesepuh lainnya. Mereka pun menyatakan bahwa Heru Nur Syamsi bukan Sultan Kasepuhan Cirebon. Menurut para sesepuh, lanjut Prabu Dias, seseorang yang menjadi sultan di Kasepuhan adalah anaknya sultan atau bapaknya adalah sultan dan kakeknya juga sultan. Selain itu, untuk menjadi sultan juga harus dilakukan upacara pengangkatan yang bertempat di Gedung Agung Panembahan. Pengangkatan pun dilakukan oleh kelungguhan dari kesultanan itu sendiri serta penyematan pusaka utama Sunan Gunung Jati. Nah, itu adalah adat tradisi pepakem tatah titih aturan di Kesultanan Cirebon, katanya. Dalam hal ini, Pra Lokman Zulkaidin telah melalui proses tersebut sehingga ia menjadi Sultan Kasepuhan ke-15. Prosesi jumenengannya dilakukan 30 Agustus 2020. Namun terjadi polemik seputar tahta sultan itu
karena ada pihak lain yang mengklaim sebagai Sultan Kasapuhan. Salah satunya adalah Heru Nur Syamsi. Setelah beredarnya dawuh pengangkatan Habib Lutfi oleh Heru Nur Syamsi, Prabu Dias yang telah memperoleh konfirmasi dari pihak Keraton Kasepuhan kemudian mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu dia mengatakan Keraton Kasepuhan tidak mengeluarkan dawuh tersebut dan sultannya adalah Sultan Lukman, bukan Sultan Heru. Nah, ditanggapi oleh kelompok dari Pak Heru Nur Syamsi di video juga dengan caci maki, kemudian menghina dan segala macam, terang Prabu Dias. Prabu Dias kemudian meminta pihak Heru Nur Syamsi untuk tidak ribut berkomentar di media sosial. Karena itu, dia mengundang pihak Heru Nur Syamsi untuk membawa data dan berkas yang menunjukkannya berhak atas tahta Keraton Kasepuhan. Saya dan Macan Ali bukan untuk menentukan, bukan untuk menjadge, bukan menyangkal, tapi menjembatani. Kami akan menjembatani agar konflik ini segera selesai. Tidak berturut-turut, tutur Prabu Dias. Pihak Heru Nur Syamsi kemudian datang dengan diwakili oleh juru bicaranya, Mahesa. Mereka datang baik-baik dengan sopan santun, dan kami juga menerima dengan santun dong. Sebagai tuan rumah, saya menerima tamu-tamu saya, dan terjadi sedikit diskusi untuk melanjutkan persoalan ini di level darat, tidak di medsos. Jadi kita nanti akan terus berkomunikasi, kata Prabu Dias. Prabu Dias mengaku telah sepakat dengan Mahesa untuk menindaklanjuti pertemuan itu dengan diskusi dan musyawarah ke depannya. Mereka pun akan menentukan orang-orang yang berkompeten dan mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik. Malu kita. Dan tadi sudah sepakat dengan juru bicaranya, saudara Heru Nur Syamsi, yaitu Mahesa. Kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos, kata Prabu Dias. Prabu Dias mengaku pertemuannya dengan Mahesa kemudian ditutup dengan saling berpelukan dan lain-lain. Dia kemudian mengantar tamunya itu ke depan. Namun Prabu Dias mengaku kaget ketika tiba-tiba terjadi keributan, padahal dia sudah berjanji kepada delegasi dari Heru Nur Syamsi akan menjamin keamanan mereka. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima dan lain-lain. Macan Ali juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, tapi kami kembali lagi. Orang Macan Ali bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik, tegas Prabu Dias. Prabu Dias menduga keributan itu karena sebelumnya ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh kubu Heru Nur Syamsi yang membuat warga merasa tersakiti. Saya tidak tahu dari mananya, saya tidak tahu, karena saya ada di sini dan saya mengamankan itu. Jadi mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung dari tim-timnya Pak Heru Nur Syamsi, katanya. Prabu Dias menilai pemerintah harus turun tangan membantu menyelesaikan polemik tersebut. Dengan demikian, hal itu tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat memastikan pihak Keraton Kasepuhan tidak pernah memerintahkan terjadinya keributan atau pemukulan. Itu sebetulnya kan mau ada diskusi, menerangkan silsilah atau nasab, dan mengklarifikasi pemberian anugerah kepada Habib Lutfi, kata adik dari almarhum Sultan Arif tersebut. Gumelar menjelaskan kegiatan hari ini sebenarnya hanya diskusi dengan pihak Heru Nur Syamsi yang difasilitasi oleh Prabu Dias di Laskar Macan Ali. Mereka itu suka berstatement di medsos dan bahasanya mungkin kurang baik cara penyampaiannya. Mungkin masyarakat geram atau resah dengan penyampaian di medsos, katanya. Di sisi lain, Gumelar pun mengaku heran dan menyayangkan adanya pihak-pihak yang baru mengaku berhak menduduki tahta sultan setelah wafatnya Sultan Arif. Kalau misalnya Sultan Arif masih ada, kenapa tidak disampaikan saat itu? Makanya
sangat disayangkan menyampaikan hal-hal begitu setelah mangkatnya Sultan Arif, katanya. Berikut adalah kronologi terjadinya konflik di Kesultanan Cirebon. Bagaimana nama Mahesa, nama Habib Lutfi terlibat di dalamnya. Saya tidak tahu pasti apa yang melatar belakangi keributan ini. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersatu padu membangun peradaban bangsa kita ke depannya, dan semoga tidak terjadi lagi keributan seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.